Om Swastiastu, Om Swastiastu. umat Hindu sedharma dimanapun berada, senang sekali rasanya berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Hindu BPH Provinsi Sulawesi Tenggara, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Bersama saya, Nika Dek Noviareska Ambaryani yang akan memandu Mimbar Agama kali ini. Pemirsa umat Hindu sedharma, pada episode kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang sering kita jumpai. Beliau adalah Bapak Pande Kadek Juliana SS, penyuluh agama Kemenag Kota Kendari. Om Swastiastu, Bli. Swastiastu, no. Gimana kabarnya, Bli? Astung kare sehat. Suksema, Bli. Iya. Telah hadir. Umat Hindu sedharma, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik untuk memperingati Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember 2025 mendatang, yaitu tentang korupsi, merte, matemahan, wisya. Mendengar tema ini tentu umat Hindu sedharma sudah bertanya-tanya mengenai apa sih merte, matemahan, wisya ini. Tentu kita langsung saja bertanya pada Bli Jul. Bli, apa sih merte matemahan wisya ini dan apa kaitannya itu dengan korupsi gitu, Bli? Iya, ini kayaknya Nopia tumben mendengar ya istilah ini ya. Nah, pemirsa dimanapun berada, Om Swastiastu, Stongkare, kita berjumpa dalam Mimbar Agama Hindu BPH Sultra, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Dan ini adalah program yang perdana kita launching di YouTube BPH Sultra. Jadi para pemirsa yang baru mampir, jangan lupa subscribe channelnya dan banyak nanti akan menyimak video-video tentang pencerahan Dharma. Oke, Nopi, kita membahas hari ini tentang korupsi. Nah, tentunya seperti yang Nopi bilang, bahwasanya nanti tanggal 9 Desember 2025 ini kita memperingati HAKORDIA, Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan ini sudah ditetapkan ya oleh PBB dan kita juga memperingati ini. Dan Dirjen Bimas Hindu juga memberikan harapan kepada seluruh penyuluh lembaga keagamaan untuk mensosialisasikan tentang ajaran-ajaran anti korupsi dari setiap agama gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah korupsi. Nah, apa itu korupsi? Nah, berarti ketika berbicara masalah korupsi, ada sesuatu yang diselewengkan, ada sesuatu yang diambil yang bukan haknya, dan merugikan orang banyak, ya, orang lain. Jadi itu yang menjadi poin dalam korupsi ini. Dan di dalam korupsi itu juga akan muncul yang istilahnya ada gratifikasi. Bukan gratis dikasih ya. Kalau gratis dikasih mungkin free for charge gitu. Kalau gratifikasi berarti memberi sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu. Berarti ada yang dirugikan. Nah, itulah termasuk ke dalam korupsi. Nah, lalu dalam ajaran Hindu kita mengambil tema hari ini adalah merte matemahan wisya. Wisya ya. Ini bahasa Sanskerta ya. Mungkin umat Hindu dimanapun berada sering mendengar ini. Orang tua kita juga sering menyampaikan istilah merte matemahan wisya. Nah, dalam artian yang kita bedah dulu perkataannya, Nopi ya. Merte di sini kalau dalam Sanskerta kan mati sebenarnya. Tetapi merte yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud orang Bali terutama adalah merte itu adalah anugerah. Nah, di merte itu ada anugerah. Jadi kaitan merte di sini adalah merte amerta. Tirta amerta, air keabadian. Nah, artinya kesejahteraan, keselamatan gitu. Jadi anugerah, rezeki. Ya, jadi yang dimaksud dengan merte di sini adalah anugerah. Gitu. Jadi ada kalau di Sanskerta dia ada tirta amerta kan gitu, air umur panjang bisa ada ke air keabadian begitu yang dulu diambil dari samudra. Kemudian ada metemahan. Kata metemahan artinya menjadi, berubah jadi. Ida dong metemahan dari
motor Vespa dibi dugas kajang kliwone gitu. Artinya si Dadong berubah menjadi motor Vespa. Mungkin Dadong ngeliak atau bagaimana kan. Nggak ngeliak jadi bojok atau jadi cicing berung, tetapi jadi motor Vespa. Jadi ada kata istilah metemahan. Berubah menjadi gitu. Kemudian wisya. Wisya itu dalam bahasa Sansekerta artinya racun. Jadi dari 3 kata ini secara harfiah, secara makna perkata, merte artinya anugerah ya. Kemudian wisya, metemahan menjadi racun. Wisya itu racun. Jadi anugerah yang berubah menjadi racun. Apa yang sesungguhnya kaitannya dengan korupsi tadi kan gitu. Nah, jadi ketika seseorang memiliki sebuah kedudukan, Nopi, orang yang korupsi itu pasti dia memiliki sebuah posisi. Ya, jadi kita bilang korupsi ini dalam bentuk harta dulu, uang mungkin ya. Dia memiliki anugerah yaitu berupa kedudukan, jabatan, yang bisa mengelola anggaran, kemudian memegang uang. Nah, anugerahnya itu kan harusnya dipergunakan untuk mensejahterakan orang banyak. Karena dia memiliki kekuasaan. Jadi mertei di sini adalah kekuasaannya. Kekuasaan yang dipegang, kalau ini kan yang bersifat rajas dia ini. Kekuasaan itu bersifat rajas ya. Kalau dari 3 sifat keutamaan itu ada satwam, rajas, tamas. Kekuasaan itu adalah bersifat rajas. Nah, ketika salah dia membawa kekuasaan sifat rajas ini, maka akan menyebabkan bencana. Metemahan itu yang menjadi. Jadi akibat penyalahgunaan kekuasaan dengan memperkaya diri sendiri, kelompok ataupun golongan, maka dia menyebabkan wisya, racun ini adalah kehancuran ataupun kerusakan. Coba bayangkan, sebuah proyek jalan, ya, yang harganya 1 kilo itu adalah 2 miliar. Jika dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tanpa adanya korupsi, maka jalan itu harusnya tebal hotmiknya 7 cm. Tetapi ada di sini korupsi, artinya merte ini, jalan ini kan merte juga untuk orang banyak, mensejahterakan orang, pedagang, dan masyarakat kan. Kemudian dikorupsi, jadilah dia wisya, racun. Yang artinya apa? Seharusnya jalan itu bertahan 5 tahun, baru 1 tahun sudah hancur, terkelupas gitu. Kena hujan sekali langsung blabur, gotnya hancur, jalannya hancur. Lalu yang rugi siapa? Masyarakat seluruhnya. Yang untung hanya individu, golongan, dan kelompok-kelompoknya saja. Nah, disinilah makanya korupsi itu dibilang merte matemahan wisya. Memang itu menjadi sebuah anugerah. Dia dapat keuntungan, dia bisa berkuasa mendapatkan keuntungan, tetapi menjadi racun bagi dirinya juga yang korupsi dan bagi masyarakat utamanya yang menderita gitu. Iya, Bli. Perbincangan kita ini menarik sekali nih, Bli. Pasti menarik. Terus nih, Bli, mau tanya lagi nih, bagaimana sih pandangan kita sebagai umat Hindu tentang korupsi ini, Bli? Iya, kalau pandangan Hindu, tadi sebenarnya sudah Bli singgung juga terkait pandangan Hindu. Ajaran Hindu sangat banyak sekali mengajarkan tentang anti korupsi. Artinya apa? Ketika bicara kita anti korupsi, maka akan terkait dengan prinsip satu dharma. Karena korupsi ini termasuk perbuatan tidak baik, berarti adharma. Prinsip dharma, kebaikan sudah dilanggar. Ketika berbicara kebaikan, maka kita bicara kejujuran, yaitu satya. Ketika orang sudah tidak jujur dalam melaksanakan tugas ataupun menjalankan jabatannya, maka tidak ada yang namanya jalan dharma. Semuanya adalah jalan adharma. Dan itu akan menyebabkan penderitaan. Dan kebahagiaannya hanya sebentar. Tidak bisa langgeng. Kemudian selain prinsip dharma tadi, ada yang kedua tadi prinsip satya.
kebenaran, kejujuran. Satya itu kan banyak. Tidak hanya yang pertama kali seorang yang menjabat, dia kan disumpah. Beliau sering menjadi rohaniawan pendamping sumpah ini. Jadi ketika mengangkat kitab suci, orang yang disumpah pejabat membawa dupa. Dupa itu sebagai upesaksi sumpah yang dia sampaikan kepada Tuhan. Kemudian kitab suci ini adalah kebenaran hukum itu yang akan menjadikan dasar. Jadi itu diangkat. Sebelumnya dia dimantrai Pasupati dulu itu kitabnya. Agar orang yang disumpah betul-betul merasakan vibrasi bahwa sumpah yang dia sampaikan adalah sakral. Nah, itu ketika dia disumpah, dia mengucapkan sumpahnya, maka itu harusnya dilaksanakan dengan baik. Di situ masuk ke satya wacana. Setia, jujur dengan ucapannya. Itu. Yang kedua, satya laksana. Prinsip satya laksana dia langgar. Seorang yang korupsi, maka dia harusnya mengikuti aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan. Tetapi perbuatannya dia untuk memperkaya dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kelompok dan golongannya, menyebabkan adanya kerugian. Di sini makanya dia tidak melaksanakan prinsip satya laksana. Apalagi ada lagi satya mitra. Setia jujur dengan teman, dengan pemerintah terutama. Ketika kita menjadi seorang pejabat membuat sebuah MOU, perjanjian kerjasama, proyek misalnya, jika ini tidak sesuai dengan aturan, maka teman-teman kita pun juga kita ajak untuk berbuat yang tidak baik. Dan ada juga teman yang akan menderita akibat keputusan kita. Jadi prinsip satya mitra juga tidak bisa terpenuhi. Dharma dihianati, satya dihianati. Apalagi ada ajaran disebut dengan trikaya parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat. Ini sudah prinsipnya ahimsa, menyakiti banyak orang. Maka bagaimana pikirannya bisa membawa kesejukan untuk masyarakat? Justru ini akan menyakiti banyak orang. Apalagi dengan perbuatannya. Lalu dengan hal yang dilakukan ini, prinsip berikutnya dalam ajaran agama Hindu, kita mempercaya dengan serada yang namanya karma pala. Pancasarada kita salah satunya adalah karma pala, hasil daripada perbuatan. Hukum tabur tuai itu nyata. Sekarang kita menumpuk dosa, menyengsarakan banyak orang akibat kita korupsi di satu tempat. Misalnya tadi beli bilang tentang jalan, makin banyak orang metemahan. Metemahan ini berubah menjadi dari baik dia berubah menjadi jahat karena jalannya dirusak. Kini pejabat-pejabatnya, kena basang nih pedidi, sing toleho kengken kondisi jalan proyeknya anggono ngaligai, hancur proyeknya. Nah, inilah yang menyebabkan kata-kata temahan tadi, banyak orang nemah gitu. Akhirnya itu akan masuk ke dalam diri sang koruptor itu sendiri. Maka secara tidak langsung dia telah menumpuk karma negatif gitu. Kemudian setelah tadi ajaran karma pala, sudah juga ada lagi ajaran-ajaran yang lainnya. Tatuam asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bagaimana prinsip korupsi ini bisa menyetarakan kita dengan yang lainnya? Kita menyakiti orang lain dengan cara kebijakan kita. Nah, inilah yang dilarang dalam ajaran agama Hindu. Dan banyak lagi ajaran-ajaran kita yang termuat dalam kitab Sarasamuscaya, misalnya Sloka 263. Itu juga disebutkan kalau mencari makan atau mencari kekayaan cukuplah untuk diri kita. Kemudian dalam Chanakya Niti Sastra juga ada disebutkan hal tersebut. Dalam Slokantara juga banyak disebutkan kalau mencari keuntungan, carilah keuntungan yang sesuai berdasarkan ajaran Dharma. Jangan mengambil barang milik orang lain. Gitu. Nah, dari sebagaimana beli bilang tadi nih,
tentang banyaklah penjelasan mengenai ajaran-ajaran agama Hindu tentang korupsi dan lain sebagainya itu. Nah, apa sih jika kita korupsi nih, Bli? Nah, apa yang terjadi jika kita ini melakukan korupsi itu? Misalnya saya nih sebagai pejabat gitu, saya korupsi. Iya. Apa yang akan terjadi gitu, Bli? Apakah langsung satu kali kayak sebagaimana Bli jelaskan tadi kan udah agak menyinggung sedikit. Iya betul. Ketika kita korupsi, maka yang akan terjadi adalah dua hal, hukum positif dan hukum bukan hukum positif dalam artian di sini adalah hukum pemerintah, undang-undang, aturan. Ketika terjadi korupsi dan terciduk, maka akan ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian dari hukum agama, kita kembali melihat ketika kita melanggar aturan-aturan agama dan menyengsarakan banyak orang akibat perbuatan kita, perbuatan ini tidak hanya pikiran, perkataan, dan perbuatan secara langsung. Secara pikiran kita kan bersekongkol. Dengan bersekongkol berarti kita menyengsarakan banyak orang. Dengan berkata-kata kita bilang, kualitasnya bagus ini, tidak ada proyek yang lain, proyek ini paling bagus, padahal 2 bulan sudah mulai hancur. Iya, harusnya tebalan senderan 40 cm berubah jadi 40 milimeter, setipis silet. Nah, itu yang akibatnya adalah yang untuk diri kita sendiri, misalnya adalah satu, terkait karma pala, sancita karma pala. Apa yang yang telah kita lakukan sekarang akan diterima sebagai tabungan karma buruk di masa yang akan datang. Kemudian prarabdha karma pala. Apa yang kita lakukan sekarang bisa kita terima hukumnya sekarang, no? Contohnya, hukum pemerintah masuk penjara, hukum dipermalukan di masyarakat, apalagi zaman sosial media sekarang, segala sesuatu yang sudah diupload di sosial media, banyak orang yang tahu, langsung kita dicap koruptor. Itu yang paling cepat sekali untuk di. Oh iya, Bli. Mungkin kita sudah mau berakhir ini, Bli. Mungkin ada pesan Bli Jul untuk umat Hindu Sedharma mengenai tema kita hari ini, Bli. Untuk umat Hindu dimanapun berada, ayo kita jalankan terus prinsip Satyam, Siwam, Sundaram. Jadi kebenaran, keindahan, artinya apa yang sudah ditanamkan oleh ajaran agama kita tentang kebaikan, kemudian prinsip-prinsip ahimsa, tidak menyakiti, kemudian prinsip sesanti besar Wasudewa Kutumbakam, kita ini bersaudara, janganlah merugikan orang lain. Ketika kita menjabat, gunakan jabatan itu untuk mensejahterakan masyarakat agar merte yang kita peroleh atau yang kita laksanakan ini betul-betul mesari, tidak matemahan, wesye dan menjadi racun menyakiti banyak orang. Itu Sukses Bli Jul. Baik umat Hindu Sedharma, dari penjelasan Bli Jul kita mengetahui bahwasannya kita dilarang keras untuk korupsi. Bagi umat Hindu Sedharma yang ingin request untuk tema mimbar agama Hindu kita berikutnya, bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube BPH Sultra. Saya Nika Denavia Reska Mariani dan beserta kru BPH Sultra pamit undur diri dan akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.